Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini di depan saya ini ada tumpukan barang-barang sembako dan untuk kebutuhan Lebaran. Lah ini merupakan hasil menabung. Ada yang selama 12 bulan, ada yang selama 10 bulan. Nah, jadi untuk persiapan Lebaran hari ini sudah siap, guys. Nah, ini untuk tabungannya itu ada yang 3.500 per hari dan ada yang 5.000 per hari. Kalau yang 3.500 itu selama 10 bulan. Tapi kalau untuk yang 5.000 per hari itu untuk 12 bulan. Wah, jadi untuk Lebaran hari kali ini, guys, sudah tidak bingung karena semua baik sembako ataupun untuk kue sudah siap. Bahkan di sini sudah ada oven. Nah, ini oven. Ini dari yang 3.500, guys, ini. 3.500 per bulan. Ini per hari itu loh. Oke ya. Guys, tip untuk kita menabung untuk kebutuhan Lebaran itu kita harus hati-hati, guys. Kita harus mencari pengelola pengelola tabungan itu yang cukup cukup apa ya, cukup dipercaya. Nah, ya minimal kita harus tanya kanan kiri, kita bisik-bisik tetangga, apakah betul itu yang mengelola tabungan untuk Lebaran itu pasti pada waktu jatuh tempo itu bisa cair. Nah itu ya kita harus tanya yang sudah ikut, ya minimal mereka pernah ikut 1 tahun atau 2 tahun lah. Nah, maksudnya 2 kali mereka menerima hasil dari tabungan mereka untuk Lebaran. Lah ini kayak kakak saya. Kakak saya kan ikut menabung untuk Lebaran itu ada di salah satu pasar yang ada di Kota Lumajang. Kebetulan kakak saya juga apa ya, juga jualan di pasar tersebut. Bahkan kakak saya ada 2 orang yang mempunyai kios di pasar tersebut. Sedangkan yang apa namanya, yang mengelola tabungan ini juga berjualan di pasar tersebut. Jadi sebagian bahkan hampir seluruh anggota dari penjual di pasar tersebut ikut di arisannya pengelola itulah, guys. Itu tidak saya sebutkan namanya. Jadi katanya kakak saya itu wah pasti aman. Nah, lah makanya kakak saya bukan hanya yang jualan di pasar itu, bahkan ada kakak-kakak saya yang lain juga ikut. Setelah kita tahu pengelolanya, tipe 2, ya kita ikut tabungan tersebut jangan banyak-banyak lah, sesuai dengan kebutuhan. Seperti kakak saya ini, dia ikut 2. Yang satu perharinya itu 3.500, yang satunya 5.000. Sedangkan yang 5.000 itu harus dibayar tiap hari itu selama 12 bulan, jadi 1 tahun. Sedangkan yang 3.500 itu cuma 10 bulan. Oh ya, untuk yang 5.000 per hari itu dapat uang 1.500.000 plus apa ya katanya, dapat minuman ini, minuman Rio, ada sirup dan ada apa ya, snack-snack ya. Sedangkan yang 3.500 per hari itu selama 10 bulan dapat beras, ya dapat aneka aneka snack sama ini, sama oven. Nah, oven Mas Pion. Nah, oh ya guys, kayak ada berita di TV itu ya banyak lah pengelola pengelola dari
arisan untuk lebaran. Ya memang arisan untuk lebaran itu memang apa ya? Sebetulnya peminatnya itu banyak itu guys. Peminatnya banyak asal apa namanya? Pada waktu jatuh tempo itu bisa cair. Jangan pada waktu jatuh tempo itu terjadi masalah. Misalkan pengelolanya kabur atau pengelolanya tidak bisa tidak bisa membayarkan kepada nasabahnya karena uangnya itu belum dibayar sama orang. Misalkan kan gini, misalkan kan dari uang yang terkumpul dari nasabah itu biasanya mereka juga kerjasama dengan koperasi atau bisa dengan toko kelontong yang besar ataupun disalurkan sendiri sama pengelolanya untuk ya kayak kredit simpan pinjam gitulah. Nah, tapi biasanya yang sering itu yang sering saya dengar itu kalau yang dikreditkan ini bukan koperasi lah, misal ini yang dikelola sama pengelolanya lah, itu uang yang dipinjamkan itu tidak dibayar sama peminjam sama peminjamnya gitulah. Lah itulah yang membuat pada waktu jatuh tempo itu nasabah sulit sekali menerima uangnya guys. Makanya kita harus pinter-pinter lah mencari untuk tabungan lebaran. Kalau bisa jangan yang besar-besar lah kayak gini lah 3.500 atau 5.000 ya itu sisa uang belanja lah. Jadi walaupun nilainya kecil tapi kalau untuk setahun ya besar juga bisa jutaan gitu loh guys. Ya untuk kita membayar arisan itu ndak harus tiap hari guys. Itu kayak kakak saya tuh dia membayarnya kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali gitu loh guys. Yang penting hitungannya sudah betul. 3.500 kali 30 hari gitu loh guys ya. Itu. Oh, tapi yang di belakang saya itu ada minuman soda sama air mineral itu bukan termasuk dari hasil arisan loh, itu kita beli sendiri guys. Itu untuk persediaan misalkan ada saudara, tetangga ataupun kerabat yang berkunjung ke rumah. Jadi kita sudah tidak repot lah, tidak usah repot eh, mempersiapkan untuk minumannya. Tapi biasanya kayak tahun lalu itu ndak ada tamu. Jadi kue sudah siap di meja, tapi tamunya tidak ada, guys. Semua takut, semua mengurung diri di rumah, guys. Ya, ya enggak tahulah kalau untuk yang Lebaran kedua selama masa pandemi ini ya. Sebab tahun lalu itu, wah, dah. Ya mungkin yang datang itu cuman saudara aja. Kalau, nah, oke, gitu aja ya mengenai tip untuk kita menabung untuk lebaran yang dengan jangka waktu yang cuma 10 bulan atau 1 tahun, tapi kita harus pinter-pinter lah mencari pengelolanya guys, supaya pada waktu jatuh tempo kita juga tidak dirugikan, karena hasil dari menabung itu juga termasuk yang kita tunggu. Supaya untuk biaya kebutuhan lebaran itu ya minimal guys, untuk sembakonya sudah ada yang kita harapkan, ya tinggal kita misalkan beli lauknya lah untuk dan peritilan yang lainnya lah. Nah, tapi minimal kita sudah punya stok untuk lebaran. Untuk pemirsa dari Biang Kloyong atau saudara-saudaraku yang tidak bisa mudik karena ada larangan mudik selama masa pandemi,
Yang penting di rantau sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Sedangkan yang sudah mudik, karena mudik lebih awal kayak saya ini, tetap jaga protokol juga. Tetap kalau keluar rumah pakai masker juga, tetap jaga jarak. Kebetulan di masjid di sekitar sini tetap mereka menggunakan soft yang jaga jarak guys ya, jadi aman lah. Oke ya, dan tolong bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Semoga biar channel ini bisa berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.